Halo Sobat Corong ID. Seminggu terakhir Indonesia telah diwarnai dengan emosi yang membara atas aktivitas kapal China di sekitar Kepulauan Natuna, khususnya keberadaan kapal perusak China Kunming 172 di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Terlebih keberadaan kapal China itu telah mengganggu nelayan lokal Indonesia. Maka dari itu, sudah barang jelas jika pemerintahan kita harus bertindak tegas terhadap aktivitas sembarangan dari China itu kan Sob? Ya, salah satunya dengan melakukan pendekatan melalui jalur diplomatik dan mengambil langkah konstruktif lainnya untuk melindungi kepentingan nasional negara, termasuk keamanan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi di ZEE Indonesia. Lantas, apakah dengan bergabung bersama AUKUS, akan lebih mudah bagi Indonesia dalam menjaga wilayahnya? Secara, aliansi itu dibentuk untuk merespon kehadiran China di Laut China Selatan kan? Ya, walaupun kesepakatan AUKUS untuk membangun teknologi kapal selam bertenaga nuklir dan drone bawah laut ke Australia, telah mengguncang hubungan internasional. Namun adanya pembangunan kapal selam nuklir ini bisa saja menjadi ancaman baru bagi China. Mengapa begitu? Alasannya, karena dalam waktu ke depan, kemungkinan besar Australia akan menggunakan kapal selam bertenaga nuklir untuk berpatroli di Laut China Selatan, otomatis akan sangat mengancam China kan Sob? Terlebih salah satu kelemahan militernya adalah perang anti kapal selam. Perlu kalian ketahui ya Sob, China sangatlah payah soal perang bawah lautnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita harus bergabung dengan AUKUS untuk melawan hegemoni China di kawasan? Nah, sahabat sekalian, sebelumnya admin sudah katakan jika Indonesia sangat khawatir atas berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan. Sejak dulu pun Indonesia telah menganut doktrin kebijakan luar negeri bebas dan aktif, yang tak akan memihak negara manapun saat terjadi konflik. Dalam kasus ini, negara yang paling dominan adalah AS dan China ya Sob, di mana dua negara itu sama-sama sangat diperlukan bagi Indonesia, terlepas dari konflik Natuna Utara. Meskipun demikian, rayuan AUKUS tentu sangat menggiurkan bagi Indonesia, karena bisa jadi peluang bagi Indonesia. Bahkan, dapat menguntungkan Indonesia dalam mempertahankan integritas teritorialnya di Laut Natuna dari pengaruh China, meskipun secara tidak langsung. Bahkan, setelah gembar-gembor tentang pembangunan 8 kapal selam nuklir, sampai kini pun Beijing belum mengeluarkan reaksinya, ya mungkin negara tersebut telah mengakui hal ini ya Sob. Ataukah mungkin jika China sedang memikirkan kembali taktik keras untuk merespon tindakan AUKUS tersebut? Terlebih Indonesia turut digandengnya dalam permainan kapal selam nuklirnya. Selain itu, di sisi lain, mungkin juga jika Indonesia bergabung bersama AUKUS, juga bisa mempengaruhi Indonesia soal alutsista kan Sob? Atau mungkin bisa saja jika pemerintah Indonesia mendapatkan manfaat dari investasi tak terduga, dan peluang perdagangan yang dihadirkan oleh perubahan dinamika BOS. Karena memang, meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan negara tempat dia ditempatkan, adalah misi nomor 1 diplomat Indonesia di luar negeri Sob. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, jadi ya mungkin saja harapan ini bisa terwujudkan. Sahabat sekalian, walaupun AUKUS dapat menghadirkan tantangan baru bagi hubungan Australia dengan Indo-Pasifik, ada sedikit alasan untuk berasumsi bahwa hal itu akan berdampak negatif terhadap hubungannya dengan Indonesia dalam jangka panjang Sob. Dan mungkin, aliansi baru ini secara bersamaan akan menjadi sumber kecemasan dan peluang bagi Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silakan tulis pendapat kalian, sehingga informasi dari admin bisa lengkap dengan tambahan informasi dari kawan-kawan sekalian. Oke sekian dulu, terima kasih.